di sini the employer shall pay the helper wage of Hong Kong dollar 4,630 per month, the amount of which shall not be less than the minimum allowable wage announced by the government of the Hong Kong Special Administrative Region and prevailing at the date of this contract. An employer who fails to pay the wage due under this employment contract shall be liable to criminal prosecution. Artinya, majikan diwajibkan membayar gaji itu harus sesuai dengan standar gaji yang ditentukan pemerintah. Gaji minimum kita berapa? 4.630. Dan gaji itu bisa naik turun setiap tahunnya. Kembali lagi pada kontrak kerja dan kontrak kerja ya. Yes, karena memang kita hanya berkutat pada kontrak kerja. Tapi sebenarnya apakah Mbak Kontring hanya membahas kontrak kerja saja? Ya tidak, banyak hal kalau kita mau membahas ya. Nah, well, di sini kan teman-teman selalu membahas masalah uang makan ya, atau food allowance. Di sini tentang food allowance adalah tertulis di kontrak kerja nomor 5 ya. Dimana nomor 5B ya, nomor 5A adalah the employer shall pay the helper wage of 4,630 Hong Kong dollar per month. Nah, di sini gaji kita itu setiap bulan, jadi tidak ada dihitung per harian ya, jadi tiap bulan. Nah, kecuali mungkin ada ada cuti sakit atau apa itu, nah itu potongan ada per harian ya. Nah, di sini the employer shall pay the helper wage of Hong Kong dollar 4,630 per month, the amount of which shall not be less than the minimum allowable wage announced by the government of the Hong Kong Special Administrative Region and prevailing at the date of this contract. An employer who fails to pay the wage due under this employment contract shall be liable to criminal prosecution. Artinya, majikan diwajibkan membayar gaji itu harus sesuai dengan standar gaji yang ditentukan pemerintah. Gaji minimum kita berapa? 4.630. Dan gaji itu bisa naik turun setiap tahunnya. Dia membutuhkan wacana, kenapa? Kayak IMBU, JPMI, ya kan? IMA. Nah, teman-teman ini kadang melakukan searching atau melakukan survei ke teman-teman. Pengeluaran kalian kirim ke Indonesia kira-kira berapa? Terus ada ndak kalian membeli makanan sendiri? Ada ndak majikan membelikan akomodasi yang akomodasi makan yang kurang dari standar atau kurang dari kata layak seperti itu? Karena ya ini nanti untuk dijadikan data pengajuan kenaikan gaji. Jadi budget kita, pengeluaran setiap bulannya, misalkan sekarang kan transportasi naik nih. Nah, terus nanti pengeluarannya berapa persen, sekian persen, itu akan dikalkulasi, akan diakumulasi dari kesekian buruh migran, ya kan? Nah, itu akan untuk diajukan kepada pihak legislatif tentang kenaikan gaji setiap tahunnya. Nah, jadi gaji kita ini belum masuk di undang-undang minimum allowable yang paten. Jadi masih ada perubahan mengikuti perubahan ekonomi Hong Kong. Nah, jadi kenapa sih kita harus demo naik gaji? Nah, kemarin kan kenapa sih dia harus demo naik gaji? Kita itu loh sudah bersyukur mendapatkan pekerjaan ini. Lah wong kalian aja kalau ditawari gaji gede juga mau kok, nggak mau kenaikan gaji. Jangan munafik, Rek, ya. Jadi di sini kenapa setiap tahunnya kita harus menyuarakan kenaikan gaji ya? Karena memang gaji kita harus disuarakan. Kalau tidak, pemerintah tahunya kalian sudah cukup, padahal sebenarnya besar pasak daripada tiang, ya kan? Nah, kebutuhan di Hong Kong sendiri, standar Hong Kong of living expenses is most expensive. Jadi jangan salah kalian, tidak hanya kita saja, majikan pun merasa ya, living expenses in Hong Kong is very expensive, extremely expensive.
if you don't have stable job, that you can't survive. So that's why a lot of Hong Kong people or a lot of Hong Kong employer, they can't afford, or sometimes they can't afford to get their house, and even they have to pay the tax. They have a kids, they have to hire a helper because they have to work, they have cope up with the living expensive. Do you know that? Jadi di sini yang harus teman-teman ketahui bahwa jangan selalu bilang gaji gede majikan makin cerewet. That's not make a sense. Jadi itu tidak ada hubungannya ya. Gaji gede majikan makin cerewet. No. Yes, if they put up high expectation on you, of course, because they pay you higher standard. So they put high expectation on you. This is yes, but not make a sense if they pay you higher and then they long-winded. No, nothing to do with it. Or they will be ill-treated to you. No, nothing to do with it. Jadi mindset teman-teman harus berubah bahwa gaji kita ini meskipun sesuai dengan standar, tapi itu belum paten, itu bisa naik turun. Jadi kenapa kita harus menyuarakan kenaikan gaji ya? Ini masalah kenaikan gaji loh ya. Dan sampai saat ini gaji menjadi masalah, gaji tawaran tinggi dan lain sebagainya, akhirnya juga kembali lagi kena ke kita. Ya mung ha, itu mau banfa lah. Ngote to hoi kan ke ma, ngote yu fa wan fen kung ka hai wan shi fuk ti, ka chin ko ti lah, hai mai? Li ko to hai this is the right, this is human right, but despite on this, the higher the salary you have, the higher responsibility you have. That's it ya. Nah di sini adalah gratifikasi. Kemudian masalah kembali lagi ke food allowance. Apakah food allowance yang jumlahnya 1.121 itu boleh Mbak diminta cash? Nah sekarang saya bacakan ya bagian B. The employer shall provide the helper with suitable and furnished accommodation as per the attached schedule accommodation and domestic duties and food free of charge. If no food is provided, a food allowance of 1,121 month shall be paid to the helper. Nah, di sini begini ya. Bahwa majikan harus menyediakan akomodasi makan secara gratis yang cocok ya. Di sini kan yang cocok dan suitable. Nah, jadi di sini kenapa saya kembali lagi ke komunikasi? Because we are different person, we are different culture, we have a different taste. Ya kan? Nah, jadi lidah kita ini rasanya udah berbeda dengan majikan. Selera majikan bukan selera kita, kita juga belum tentu menjadi selera majikan kita. Nah, kecuali kalau majikan Anda memang berani mencoba hal baru ya kan. Nah, itu kan berbeda lagi. Kayak majikanku ini kan dia memang suka sesuatu yang baru, taste yang baru seperti itu. Jadi, gue hai jungi ho, gue hai jungi食新鮮啲嘢嘅。咁係唔同做㗎啦，係咪？每個人又唔同做，每個家庭又唔同做，咁係大家都係要需要合作，需要溝通到，係咪？Nah, di sini ya, jadi that's why maintains the communication well. Nah, kembali lagi di situ seharusnya adalah jika ya, kemudian yang bagian C, the employer shall provide receipt of payment of wage and food allowance to the helper shall acknowledge receipt of the amount under or his her signature. Jadi setiap gajian, kalaupun gajian ataupun menerima food allowance harus ada tanda tangan untuk receipt. Nah, terus di situ kemudian ya, kalau Anda meminta, jadi ini sebenarnya food allowance yang berupa cash ini adalah alternatif ya, alternatif. Tetapi ingat, kalau Anda meminta full of charge, jadi meminta 1.000 lebih, ini 1.100 ini untuk makan Anda, biaya makan Anda, yang perlu digarisbawahi adalah di halaman 3. Halaman 3 bagian B. Nah, di situ kita tidak berhak atas light and water supply, toilet and bathing facilities, bed. Nah, A sampai I ini di sini bukan hak mutlak wajib, harus dapat secara private atau personal ya. Tapi kalau Anda dilarang cas HP, ini salah ya. Ini Anda bisa protes lah. Kan kemarin kisaran 2018
kalau tidak salah ada mbaknya, dia bekerja di Hongham. Nah, dia tidak boleh menggunakan fasilitas ini oleh majikannya. Mandi disuruh ke clubhouse, cuci baju disuruh ke clubhouse, ya. Dia melapor ke KJRI. Dia sempat melapor ke KJRI dan sempat saya bikin status, kemudian mbaknya dihubungi oleh pihak KJRI. Ya, itu kan sebenarnya hal-hal seperti ini perlu dijadikan catatan oleh KJRI. Majikan seperti ini kedepannya tidak boleh lagi untuk mendapatkan PRTA Indonesia. Jadi biar tahu rasa ya. Jadi dia mandi disuruh ke clubhouse, dia nggak boleh menggunakan toilet, dia nggak boleh menggunakan air di dalam rumah majikan. Bahkan dia 1 hari itu harus ngempet. Dalam artian dia nggak boleh, intinya nggak boleh bahkan minum air pun ada yang mereka tidak boleh. Nah, ini teman-teman harus protes. Protesnya adalah menyampaikan kalau dia tidak mampu menyediakan biaya food allowance sebagai alternatif, tidak membolehkan Anda beli atau tidak membolehkan Anda masak di dalam rumah majikan, berikan uangnya. Jadi kalau kalian meminta uang, kalian harus sedia gas sendiri, ya kan? Botol gas itu sama kompor, rice cooker. Nah ini, tapi kalian juga bicara baik-baik. Misal, nah kalau aku dikasih uang kayak gini, seandainya saya nggak minta full, saya minta mungkin separuh atau apa, tapi bolehkan saya masak di sini. Jadi bahan saya beli, boleh tidak? Jadi kita share atau apa? Itu bisa disampaikan, karena saya pernah mengalami itu. Di tahun 2010, saya kebetulan beruntung mendapatkan majikan yang masih muda, satu pasang masih muda, yang satu adalah warga Jepang, yang satu adalah warga Hong Kong, dan mereka berdua pernah hidup di London. Jadi mereka memberikan full uang makan pada saya, dinyatakan bahwa itu untuk jajan. Awalnya saya pun paham ya, karena saya harus beli beras, beli minyak dan lain sebagainya. Nah, di sini mereka tahu itu, kaget dan bilang bahwa enggak usah, kamu boleh masak, kamu boleh makan bareng kita. Uang ini adalah jika kita itu tidak makan di rumah, kamu boleh beli. Nah, kamu boleh beli, kamu boleh beli bahan terus masak atau apa, karena kan memang mereka mempunyai open mind ya, jadi berbeda ya. Nah, tapi ya itu tadi harus dikomunikasikan. Nah, karena tidak ada yang bisa membaca pikiran kita ya. Oke, nah kembali lagi ya. Dan sudah bisa ya dipahami masalah gaji dan masalah uang makan. Kenapa kita harus bersuara kenaikan gaji? Sekarang teman-teman sudah tahu ya. Masalah uang makan sudah jelas bahwa di situ majikan boleh menyediakan makanan yang layak dan sesuai standar wareg. Enak ngomong seperti itu. Jadi kalau kalian kurang terima ya kita beli sendiri. Kita masih punya gaji ya. Paling apa sih yang memang kita nggak bisa beli, jangan ngirit hanya untuk makan diri sendiri ya. Nah, oke ya, terima kasih.